Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada tamu besar nih. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Sucipto ya, Ketua Koperasi Konsumen Ar-Rahmah Ya, Syariah Ar-Rahmah. Baik Pak, hari ini saya ingin kita bisa berbagi ya, Insya Allah. terkait dengan keunikan yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Ar-Rahmah yang ada di Banjarmasin ini, yang digawangi oleh Pak Sucipto ya, dan sangat terkenal sampai kemana-mana ini, karena ini menjadi koperasi syariah unggulan di Kalimantan Selatan. Sekarang kita mau tahu nih mengenai, sedikit dikenalkan tentang Koperasi Ar-Rahmah. Ya, alhamdulillah. Saya tertarik dengan kalimat unik. Apa yang unik di Koperasi Ar-Rahmah ini? Bisa dijelaskan Pak, supaya saya enak menjelaskannya nanti. Kok dibilang unik, kenapa itu? Keunikan ini artinya tidak dimiliki oleh koperasi lain gitu ya. Masya Jadi Allah. apa sih yang menjadi keunikan dari Koperasi Ar-Rahmah? Ya, terima kasih. Saya sekedar menjalankan amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah harus sesuai dengan syariat. Karena sudah diatur ya dalam agama. Kita bagaimana cara menerapkan muamalah ini terhindar dari riba. Bagaimana cara menyampaikan akad-akad ini kepada para anggota. Bagaimana anggota yang mayoritas masih belum paham dengan literasi itu tinggal mendapatkan hasil dan baik. terjamin Yang syariahnya. lebih spesifik, apa akad yang disebut unik tadi itu? Oke ya, umumnya orang menyebut akad itu yang sudah dikenal luas, akadnya murabahah. Kami di sini akadnya taksid. Ya, cukup dengan taksid yang diartikan dengan penjualan barang secara kredit, gitu ya. Nah, dengan jual barang secara kredit mereka tahu, oh iya saya kan ngutang nih, jadi belinya kredit, ya. Nah kenapa kok taksid? Ini akadnya jual beli, jadi nggak ada keterbukaan yang harus dikasih lihat saya belinya di mana, harga modalnya berapa, bonusnya apa, diskonnya berapa, ya. Itu nggak perlu dibuka kalau kita bicara taksid. Tapi kalau kita bicara murabah, semuanya harus dibuka. Iya. Nah, jadi ini, kalaupun taksid nanti menerapkan pola seperti murabah, itu nggak salah. Tapi kalau murabah tidak menerapkan pola murabahnya, itu namanya taksid. Kenapa? Beli di mana disembunyikan. Harga modalnya berapa, sembunyikan. Kalaupun dua-duanya dibuka, diskon berapa, nggak berani buka. Kalaupun diskonnya dibuka, dapat bonus 12 plus 1, nggak dibuka juga, misal, ya kan? Itu berarti murabahnya masih cacat. Tapi kalau kita sampaikan secara taksid, meskipun diskon keseluruhan kita buka, ya kan, karena karena anggota yang ada itu sudah menghubungi dealer atau toko setempat, kan biasanya nego dulu. Bukan pembeli tapi calon pembeli, kan boleh kan? Pak, ini harganya berapa? Ada program apa? Oh ya, kalau ini ngambil 12 dapat 1. Atau bicara beli mobil, ini mobil ada promo sampai akhir bulan, diskonnya 30 juta. Calon pembeli tahu nggak ada 30 juta? Pasti tahu. Ya kan? Nanti ada tambahan lagi payung, ada tambahan lagi jok kulit misalnya. Wih, lagi promo bagus ya, ya. Disampaikanlah ke koperasi. Koperasi nggak akan bisa nutup-nutupi. Ya udah 30 juta antum ambil semua, nanti kita potong dari yang ada, dari harga ya. Itu yang uniknya kita punya. Ya. Insya Allah. Dasar hukumnya yang dijadikan pijakan landasan dari taksid ini apa, Pak Acip? Tetap dari DSN MUI juga sudah ada akad-akad seperti itu. Kami tetap patuh dengan undang-undang yang berlaku, ya. Tapi harus diakui dan jadi catatan bahwa fatwa itu tidak mengikat. Nah, kalau fatwa tidak mengikat, berarti kita jangan diartikan tidak mengikuti fatwa yang ada dianggap melanggar, tidak, ya kan? Kami akan ikuti fatwa yang ada selama tidak bertentangan dengan prinsip ya dan standar dari akad-akad yang sudah dijelaskan di Al-Quran dan hadis. Contoh, ada barang ini masuk kategori barang ribawi misalnya. Dalam MUI dibolehkan. Kenapa kok Ar-Rahmah nggak ngikuti? Ya kami berpegang di Al-Quran. Kategori barang ribawi itu apa? Saya menentang tidak. Saya menentang fatwa tidak, tapi tidak kami terapkan di
Koperasi Ar-Rahmah. Yang kedua, tidak ada denda keterlambatan, tidak ada asuransi, siap rugi. Ya mungkin di fatwa DSN MUI tidak berani mencantumkan itu, ya kan? Tapi kami bisa lah, itu mungkin yang dikategorikan unik tadi ya. Kami melanggar tidak juga. Oke deh. Selanjutnya ingin kita tahu tentang taksid ini lebih jauh ya, Pak Cip ya. Seluas apa sudah dipergunakan dan direspon oleh masyarakat ya tentang penggunaan taksid ini di Ar-Rahmah? Iya, ternyata ini malah menjadi satu hal yang banyak diikuti ya oleh koperasi-koperasi lain. Karena saya juga mengelola satu organisasi yang namanya Aksindo, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, dan itu menjadi daya tarik ya. Beberapa di antaranya udah ngikuti, udah pokoknya ngikut Ar-Rahmah aja dah gitu ya. Karena dengan pola seperti ini nggak terlalu ribet bagi pengurus. Pokoknya kita akadnya jual beli aja. Mau beli dapat di mana, harga berapa, yang penting si anggota tadi sepakat, oke jalan gitu lah. Kenapa saya lakukan itu? Saya pertajam lagi penjelasannya. Contoh hari ini saya mendapatkan program yang seperti yang mobil tadi. Iya, mobil. Ya kan? Ini bisa jadi beberapa hari kemudian atau bulan berikutnya itu yang mendapatkan manfaat banyak dari koperasi cerita, aku beli di koperasi Ar-Rahmah, diskonnya sekian, bonusnya dikasihkan semua. Datanglah ke kami tanpa ke toko duluan, tanpa ke dealer duluan. Karena nggak ngerti informasi, Pak saya beli di Ar-Rahmah, saya perintahkan tim saya untuk membeli, barangnya datang, dikomplain lah sama anggota, kenapa saya nggak dapat diskon 30 juta? Kenapa cuma 20 juta aja? Programnya udah berubah dari 30 ke 20. Karena nggak ada informasi kan? Nah, yang solusi satu nggak ada lagi. Yang ada 24+1. Wah, statementnya kemana-mana bisa jadi batal. Nah, jadi ini perlu penjelasan yang mendalam ke tim sama ke dalam anggota. Seperti itu.